Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atina Zaitun Amir Humajahidin dari kelas 11 CCKT 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 6 Mikrotik MTCNA Preparation, yaitu Basic Configuration. Nah, pada bab kali ini itu terdapat 6 materi ya teman-teman. Yang pertama itu konfigurasi hostname, yang kedua konfigurasi IP address, yang ketiga track about CLI, yang keempat IP service, yang kelima router OS login management user, yang keenam atau yang terakhir adalah groups. Nah, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu konfigurasi hostname. Nah, pertama-tama kita masuk ke dalam Mikrotik terlebih dahulu, setelah itu kita ke sistem. Setelah itu identity, lalu di sini kita bisa ubah sesuai yang kita inginkan ya teman-teman. Kita ganti menjadi rb spasi strip aza. Jika sudah, kita bisa apply, lalu oke. Bisa dilihat di sini sudah berganti ya teman-teman. Lalu bagaimana dengan mode CLI? Nah, mode CLI ini kita bisa ke new terminal. Setelah itu kita bisa skip passwordnya dengan catrlc. Setelah itu kita bisa ketik sistem, lalu kita enter, lalu kita ketik identity, lalu kita enter lagi ya teman-teman. Di sini kita bisa ketikkan set spasi name sama dengan ini, kita bisa isi sesuai dengan nama yang kita inginkan. Di sini saya mengubahnya sama seperti tadi, tetapi saya tidak akan menggunakan spasi ya teman-teman. Jika sudah, kita bisa enter. Lalu di sini kita bisa ketik print. Bisa dilihat di sini namanya sudah berganti ya teman-teman. Masuk ke materi yang kedua. Di sini saya akan mempraktekkan mode CLI. Kita bisa masuk ke IP, lalu addresses. Setelah itu kita bisa klik icon plus. Di sini saya ketikkan IP 192.168.32.1. Di sini kita ketikkan interface print, lalu kita enter. Bisa dilihat di sini tuh ada 4 ether ya teman-teman. Lalu kita bisa menggunakan salah satunya. Kita akan kembali ke Mikrotik. Di sini saya akan menggunakan ether 2. Jika sudah, kita bisa apply, lalu oke. Di sini IP-nya sudah ada ya teman-teman. Lalu bagaimana dengan mode CLI? Untuk mode CLI kita bisa ke new terminal. Ini kita ketikkan add address sama dengan IP yang ingin kita tambahkan ya teman-teman. Di sini saya menambahkan 192.168.32.2. Lalu untuk interface-nya saya menggunakan ether 3. Jika sudah, kita bisa langsung enter. Lalu di sini saya akan mengeceknya menggunakan perintah print. Lalu kita enter. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, IP yang tadi kita tambahkan ini sudah muncul pada di sini. Lalu bagaimana caranya kita bisa menghapus IP ini? Nah, kita bisa ketikkan remove number. Setelah itu kita sama dengan, lalu di sini kita bisa lihat nomornya itu pada perintah tadi ya teman-teman. Nah, di sini pada IP yang tadi kita buat itu nomor 2. Maka di sini saya akan remove-nya menggunakan nomor 2. Setelah itu kita bisa enter. Di sini kita akan mengeceknya menggunakan perintah print lagi. Lalu kita enter. Bisa dilihat IP-nya sudah hilang ya teman-teman. Lalu bagaimana cara mendisablekan sebuah IP? Disable itu adalah kita itu tidak menghapusnya, tapi IP itu tidak aktif. Kita bisa masuk ke IP, lalu ke addresses. Setelah itu saya akan mengeklik IP yang paling atas. Ini kita klik yang icon silang ini. Nah, jika sudah ada tanda X seperti ini, maka dia sudah disable ya teman-teman. Nah, untuk mode CLI kita bisa ke new terminal,
Lalu kita skip passwordnya. Lalu di sini saya ketikkan IP address. Lalu kita enter. Lalu saya akan mengeceknya menggunakan perintah print. Lalu kita enter. Nah, di sini saya akan mendisablekan yang nomor 1 ya teman-teman. Kita bisa ketikkan disable number 1. Lalu kita bisa enter. Lalu di sini saya akan mengeceknya menggunakan perintah print. Kita enter. Maka di sini sudah ada tanda X ya teman-teman, yang berarti IP ini sudah disable. Lalu bagaimana cara mengembalikannya? Di sini kita bisa ketikkan enable number 1. Lalu kita bisa enter. Kita cek menggunakan perintah print. Lalu kita enter lagi. Maka di sini sudah tidak ada tanda X-nya ya teman-teman, yang berarti di sini sudah enable. Lalu bagaimana jika kita ingin mengedit IP-nya? Di sini kita bisa ketikkan set. Kita ketikkan IP mana yang akan kita ubah. Kita akan mengubah IP yang ke-1, yaitu yang 32 ini ya teman-teman. Yang ini kita bisa tambahkan address sama dengan kita bisa masukkan IP yang ingin kita ubah. 168.33.1. Di sini saya mengubahnya menjadi seperti ini ya teman-teman. Kita enter. Setelah itu kita akan mengeceknya menggunakan perintah print. Lalu kita enter. Nah, bisa kalian lihat di sini IP pada nomor 1 ini sudah berubah menjadi 33.1 ya teman-teman. Masuk ke materi yang ketiga. Di sini saya fullkan tampilannya ya teman-teman. Lalu di sini itu ada yang namanya menu. Kita ketikkan slash, lalu kita enter. Setelah itu saya akan ketikkan sistem. Kita enter, lalu identity. Lalu kita enter. Nah, di sini juga kita bisa menggunakan tanda tanya. Di sini saya akan mengetikkan sistem. Lalu kita enter. Nah, di sini kita bisa menggunakan tanda tanya ya, teman-teman. Nah, di sini maka akan keluar mengenai bantuan-bantuan yang ada pada mikrotik di sini ya, teman-teman. Kita juga bisa menggunakan kursor untuk men-scroll ya, teman-teman. Kita bisa ke sini. Ini kita bisa scroll. Nah, tetapi pada CLI itu kita tidak bisa menggunakan kursor. Kita hanya bisa menggunakan keyboard ya, teman-teman. Masuk ke materi keempat. Jadi, IP service itu merupakan berbagai cara untuk masuk atau login ke dalam router OS. Kita juga bisa menggunakannya untuk membatasi user untuk login ke salah satu service dengan cara mematikan atau mengubah portnya. Di sini kita masuk ke dalam Pinet Lab. Di sini pastikan sudah nyala ya teman-teman, atau di sini itu sudah hijau. Lalu saya akan masuk ke dalam Winbox. Lalu di sini juga kita bisa meremote-nya menggunakan Winbox ya teman-teman. Kita masuk ke dalam IP, lalu service. Yang ini, setelah itu kita akan mendisablekan semua servisnya ya teman-teman. Tetapi saya akan menyalakannya hanya yang SSH dan juga Winbox. Kita bisa klik ini, lalu kita yang silang ini, kita lakukan yang sama ya teman-teman kepada semuanya, kecuali SSH dan Winbox. Jika sudah, di sini saya bisa klik yang ini, lalu untuk portnya saya akan ubah menjadi 9022. Jika sudah, kita bisa apply, lalu oke. Maka sudah berubah ya teman-teman. Saya juga akan mengubah yang Winbox-nya. Saya akan mengubahnya menjadi 3000. Kita klik apply, lalu oke. Maka sudah berganti ya teman-teman. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam putih. Di sini saya akan memasukkan IP mikrotiknya, yaitu 192.168.205.1.
Lalu untuk portnya di sini saya ganti menjadi 9022. Lalu langsung saja kita open. Kita klik yang accept. Lalu di sini saya akan login menggunakan admin. Lalu kita enter. Untuk passwordnya kita bisa skip menggunakan CTRL-C. Maka kita sudah berhasil login menggunakan SSH ya teman-teman. Kemudian saya juga akan login menggunakan Winbox. Di sini saya klik yang new Winbox. Setelah itu pada connect to-nya kita tambahkan titik 2 3000. Setelah itu kita bisa isi ke admin. Lalu untuk passwordnya kita kosongkan saja ya teman-teman. Setelah itu langsung saja kita connect. Maka sudah bisa masuk ya teman-teman. Setelah itu saya akan mengembalikan portnya. Kita ke IP, lalu service. Setelah itu kita ubah SSH-nya menggunakan 22 seperti semula. Jika sudah kita apply, lalu oke. Di sini Winbox-nya juga saya akan ubah menjadi 8291. Jika sudah apply, oke. Masuk ke materi yang kelima. Jadi di sini saya akan membuat Mikrotik bisa diakses oleh beberapa user. Nah, saat tadi kita mengakses Mikrotik itu menggunakan user admin yang merupakan user root, tetapi user admin ini tidak aman dan bisa saja ada yang membajak Mikrotik kita. Untuk itu kita bisa membuat user baru. Kita masuk ke dalam sistem. Setelah itu user. Nah, di sini juga ada yang namanya grup. Nah, pada grup ini terdapat 3 akses ya teman-teman. Yang pertama itu akses full, read, dan write. Nah, untuk full itu ini bisa memberikan akses read dan write. Sedangkan read itu hanya bisa membaca saja. Dan write itu hanya bisa mengkonfigurasi. Selanjutnya kita kembali ke user. Di sini saya akan membuat user. Bisa kita klik icon plus. Untuk namanya di sini saya akan menggunakan nama Aza. Setelah itu untuk aksesnya kita menggunakan yang full. Jika sudah, untuk passwordnya ini saya isi menggunakan yang mudah saja. Saya menggunakan 12345. Lalu kita isi lagi untuk konfirmasi 12345. Jika sudah kita bisa apply. Lalu oke. Nah, di sini saya akan login menggunakan user Aza. Jadi untuk user admin ini kita disablekan dulu ya teman-teman. Jika sudah, saya akan mengeklik yang new Winbox. Di sini kita bisa tuliskan IP-nya saja, lalu untuk adminnya ke Aza. Lalu untuk passwordnya 12345. Langsung saja kita connect. Maka sudah berhasil ya teman-teman. Setelah itu saya akan enablekan kembali user adminnya. Kita ke sistem, lalu user. Kita centang kembali jika sudah. Masuk ke materi yang terakhir, yaitu grup. Grup berfungsi untuk menambahkan akses. Di grup sendiri itu terdapat 3 jenis akses. Untuk mempraktekannya, di sini saya akan membuat 2 user. Kita pergi ke sistem, lalu user. Di sini saya akan membuat user yang namanya itu user 1. Untuk aksesnya di sini saya menggunakan akses read. Passwordnya 12345. Lalu konfirmasi menggunakan password yang sama 12345. Jika sudah kita bisa apply, lalu oke. Di sini saya akan coba login menggunakan user 1. Kita pergi ke new Winbox. Lalu ini untuk namanya kita ganti menjadi user 1. Langsung saja kita connect. Karena di sini aksesnya itu read, maka di sini itu tidak bisa mengkonfigurasi. Misalkan kita pergi ke IP, lalu ke address,
Maka di sini kita tidak bisa menggantinya ya teman-teman, karena di sini itu aksesnya hanya read. Di sini saya akan menambahkan user 2. Kita ke sistem, lalu user, lalu saya menambahkan user 2. Di sini menggunakan akses write. Untuk passwordnya sama seperti tadi. Lalu kita konfirmasi. Setelah itu kita apply, lalu oke. Nah, kita bisa klik yang new winbox. Saya akan login menggunakan user 2. Lalu kita bisa connect. Nah, misalkan di sini saya ingin membuat user, maka tidak akan bisa ya teman-teman, karena ini tuh hanya write aksesnya. Sedangkan untuk membuat user itu, kita harus membuat usernya itu memiliki akses yang full. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.